Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan sahabat hari ini adalah sahabat pertama di tribulan yang keempat. Oleh sebab itu kita akan menggunakan pelajaran sekolah sahabat kita yang baru. Pelajaran sekolah sahabat kita yang baru dengan judul tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Inilah pelajaran pertama kita. Dan sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar mengurapi kami, memberikan inspirasi kepada kami, pengetahuan pada kami, hikmat pada kami, sehingga kami mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran pertama ini dengan judul Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah penuh dengan pemberontakan besar melawan tirani penindas. Orang-orang memberontak melawan ketidakadilan. Bayangkan, pemerintahan yang sempurna, hukum yang sempurna dan adil, serta kebebasan dan kesejahteraan bagi semua orang. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang ingin memberontak? Entah kenapa hal itu terjadi ketika Lucifer memberontak melawan Tuhan. Mari kita lihat atau kita pelajari secara lengkap di pelajaran hari Minggu dengan judul Ciptaan, Sebuah Ekspresi Cinta. Saudara, alam dalam kondisinya saat ini membawa pesan ganda yang memadukan kebaikan dan kejahatan. Semak mawar dapat menghasilkan mawar yang indah dan harum, tetapi juga duri yang berbahaya dan menyakitkan. Bahkan manusia yang mampu berbuat baik pada suatu saat, tetapi bisa menjadi jahat dan penuh kebencian pada saat berikutnya. Perumpamaan tentang gandum dan lalang menyatakan dengan jelas akan hal itu. Matius 13 ayat 27 sampai dengan 28. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dari kasih ini, Allah menciptakan alam semesta yang penuh dengan keselarasan, kedamaian, kegembiraan. Allah mengisi ruang alam semesta dengan makhluk-makhluk yang diciptakan untuk bertumbuh dalam kebahagiaan, pelayanan, dan cinta. Namun, tatanan yang sempurna ini terganggu oleh pemberontakan yang tidak masuk akal di surga melawan Sang Pencipta yang dituduh menuntut ketaatan yang ketat. Terlebih lagi, standar tinggi Sang Pencipta diartikan sebagai permintaan seorang diktator. Hukum kasih disalahartikan sebagai pembatasan kebebasan. Akhirnya terjadi peperangan di surga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Fakta bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 1 Yohanes 4 ayat 16 menyampaikan setidaknya 3 maksud dasar. Yang pertama, kasih pada hakikatnya tidak dapat eksis di dalam dirinya sendiri, tetapi harus diungkapkan. Kasih Allah dibagi secara internal di antara 3 pribadi ketuhanan dan secara eksternal dalam hubungannya dengan semua ciptaannya. Yang kedua, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah.
Ini termasuk pekerjaan penciptaannya, tindakan penebusannya, dan bahkan manifestasi dari penghakiman hukumannya. Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripadanya dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah kasihnya. Sebagaimana tertulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 6 halaman 415. Dan yang ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang ia lakukan mengungkapkan kasihnya, ia tidak dapat menjadi pencetus dosa yang bertentangan langsung dengan karakternya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penciptaan alam semesta adalah refleksi dari kasih Allah. Dia telah menciptakan alam semesta sebagai sarana untuk mengekspresikan kasihnya itu. Dan betapa menakjubkannya, dia menciptakan beberapa bentuk kehidupan seperti manusia yang tidak hanya mampu menanggapi kasih Tuhan, tetapi juga mampu berbagi dan mengekspresikan kasih. Tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di pelajaran hari Senin dengan judul Kehendak Bebas, Dasar dari Kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dan kehendak bebas adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk menerima, mengolah, dan berbagi kasih. Jadi, Tuhan kita yang penuh kasih menciptakan malaikat, termasuk Lucifer, dan manusia dengan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, termasuk kemungkinan mengikuti jalan yang salah. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmonis bagi makhluknya untuk tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 16 menggarisbawahi bahwa Allah adalah kasih dan bahwa Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anaknya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kita. Inilah alasannya mengapa kita harus mengungkapkan rasa syukur atas kasih-Nya dan hidup saling mengasihi. Seruan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada satu sama lain masuk akal hanya jika ditunjukkan kepada makhluk yang dapat memilih untuk memupuk dan mengekspresikan kasih itu, atau sebaliknya, menjalani kehidupan mementingkan diri sendiri. Namun, kebebasan memilih dapat dengan mudah disalahgunakan. Fakta yang menyedihkan telah ditunjukkan dalam pemberontakan tragis Lucifer di surga. Menyadari pentingnya kehendak bebas, beberapa orang masih bertanya-tanya, jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Tuhan menciptakan dia? Apakah penciptaan Lucifer tidak membuat Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas asal mula dosa? Itu bisa menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dipikirkan, karena tergantung pada banyak faktor, termasuk apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata bertanggung jawab. Asal-usul dan sifat dosa adalah misteri yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Meskipun begitu, kita perlu untuk merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Tuhan tidak menetapkan dosa untuk ada. Yang kedua, Tuhan hanya membiarkan keberadaan dosa dan kemudian di kayu salib Dia mengambil ke atas dirinya hukuman terakhir untuk dosa itu, sehingga memungkinkan dia pada akhirnya untuk menghapuskannya. Yang ketiga, dalam semua perenungan kita yang menyakitkan tentang kejahatan, kita tidak boleh lupa bahwa Allah sendiri membayar harga tertinggi untuk keberadaan dosa dan kejahatan. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11.
dan bahwa dia telah menderita karena dosa lebih dari siapapun. Allah dengan menerima pilihan individu menunjukkan bahwa dia menghormati kebebasan pribadi, tetapi tidak dapat memaafkan penghancuran kehidupan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip kebaikan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Rasa Tidak Bersyukur yang Misterius. Dalam Yeskel 28 ayat 1-10, Tuhan berbicara tentang Raja Tirus. Tirus sendiri adalah kota pelabuhan Venesia kuno yang makmur. Tirus sebagai seorang penguasa yang kaya dan sombong yang hanya seorang manusia. Raja Tirus mengaku sebagai Allah dan yang bahkan duduk di singgasana para dewa. Dia mengklaim akan hal itu. Dalam Yeskel 28 ayat 12-19, realitas sejarah tentang Raja Tirus menjadi analogi untuk menggambarkan kejatuhan Lucifer di istana surga yang asli. Jadi, Raja Tirus yang adalah seorang manusia yang hidup di tengah-tengah laut, mewakili kerub yang diurapi, yang menutupi, yang hidup di Eden, taman Allah, dan di gunung Allah yang kudus. Yeskel 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptamu sampai terdapat kecurangan padamu. Sebuah pernyataan penting dari ayat ini adalah bahwa pertama, kesempurnaan Lucifer termasuk potensi kejahatan, potensi untuk berbuat salah. Dan itu karena sebagai makhluk moral, Lucifer memiliki kehendak bebas. Bagian dari apa artinya menjadi makhluk yang sempurna. Yang kedua, menyalahgunakan kesempurnaan itu dengan menyalahgunakan kehendak bebasnya. Lucifer menjadi rusak dengan menganggap dirinya lebih penting daripada dirinya yang sebenarnya. Yang ketiga, Lucifer kehilangan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dan ingin menerima lebih banyak pengakuan daripada yang sebenarnya pantas dia terima. Bagaimana ini bisa terjadi dengan makhluk malaikat sempurna yang hidup di alam semesta yang sempurna seperti yang telah disebutkan? Ini adalah sebuah misteri. Pena inspirasi Ellen G. White dalam The Truth About Angels halaman 30 mengatakan, dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu. Dan itu berarti membenarkannya. Dosa muncul di alam semesta yang sempurna. Sesuatu yang terbukti tidak dapat dimaafkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi resep untuk mengatasi perasaan tidak tahu berterima kasih dan mengasihi diri sendiri yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Harga Keangkuhan. Di dalam Alkitab ada dua tema atau motif yang paling mendominasi, yang saling bersaing satu sama lain. Yang pertama, tema tentang Salem, Gunung Sion, Yerusalem, dan Yerusalem baru yang mewakili kerajaan Allah. Dan yang kedua, tema tentang Babel yang merupakan wilayah kekuasaan palsu dari setan. Tidak heran mengapa Tuhan memanggil umatnya keluar dari Babel untuk melayani dia di tanah perjanjian. Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Kejadian 11 ayat 31 sampai dengan Kejadian 12 ayat 9. Setelah masa penawanan, orang Yehuda meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem. Esra pasal 2. Di akhir zaman, umat Allah dipanggil keluar dari Babel untuk tinggal bersama Tuhan di Gunung Sion, yaitu Yerusalem baru, yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, Wahyu pasal 21
ayat 1 sampai dengan 3 dan Wahyu 21 ayat yang ke-10. Kota Babel mewakili kekuatan yang bertentangan langsung dengan Allah dan kerajaannya. Dan Raja Babel dengan kiasan khusus untuk Nebukadnezar menjadi simbol kebanggaan dan keangkuhan. Tuhan telah mengungkapkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Babel hanyalah kepala emas dari patung besar kerajaan yang berurutan. Daniel 2 ayat 37 dan 38. Nebukadnezar menentang ilham Tuhan. Ia membuat patung yang seluruhnya terbuat dari emas, simbol bahwa kerajaannya akan bertahan selamanya, dan bahkan mengharuskan semua orang untuk menyembahnya. Daniel pasal 3. Seperti dalam kasus Raja Tirus, Yeskiel 28 ayat 12 sampai dengan 19. Raja Babel juga menjadi simbol Lucifer. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Sementara Yesaya pasal 14 ayat 3 sampai dengan 11 menggambarkan kejatuhan Raja Babel yang angkuh dan menindas. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15 bergerak dari ranah sejarah ke pengadilan surgawi dan menyoroti bahwa roh kesombongan dan keangkuhan yang serupa menyebabkan awal kejatuhan Lucifer. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah roh kesombongan Lucifer yang sangat bertolak belakang dengan kerendahan hati Kristus yang meninggalkan tahta sorga untuk datang menjadi hamba, bahkan mati di salib. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Jika kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus di salib, maka itu akan menolong kita untuk tidak menyombongkan diri bahkan dengan semua posisi atau pencapaian kita. Di pelajaran hari Kamis dengan judul penyebaran ketidakpercayaan. Wahyu pasal 12 memberitahu kita bahwa perang besar pecah di surga antara Lucifer dan para malaikatnya di satu sisi dan Kristus serta para malaikatnya di sisi yang lain. Lucifer disebut naga besar, ular tua, iblis atau Satan, dan pendakwa saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 10. Lucifer yang menyesatkan seluruh dunia menabur kecurigaan dan ketidakpercayaan dan membawa orang lain menjauh dari mempercayai dan mengikuti Allah yang pengasih itu. Sementara Kristus disebut sebagai Mikael. Wahyu pasal 12 ayat 7 yang berarti yang seperti Allah. Dia adalah panglima bala tentara dan raja segala raja. Daniel 8 ayat 11 dan 25. Mikael adalah juga sang pemimpin besar. Daniel 12 ayat 1. Sebutan malaikat Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 6 menunjuk kepada Tuhan itu sendiri. Maka Mikael pastilah pribadi ilahi yang sama, yaitu Kristus sendiri. Wahyu pasal 12 memberikan gambaran umum dari kontroversi yang sedang berlangsung ini, yaitu kontroversi dimulai di surga dengan pemberontakan Lucifer dan sepertiga dari malaikat surgawi. Lucifer telah dikalahkan. Yang kedua, kontroversi berlanjut di bumi dan memuncak dengan kemenangan menentukan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, kontroversi masih berlanjut melawan umat Allah yang sisa di akhir zaman. Umat Allah di akhir zaman akan menang karena mereka bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pena Inspirasi Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 519 menegaskan, Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu. Pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan. Atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan
tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di sorga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu tidak ada pertobatan Lucifer. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu berapa lama perang itu berlangsung di sorga. Terlepas dari intensitas dan rentang waktunya, aspek terpenting dari seluruh perjuangan adalah bahwa iblis dan para malaikatnya telah dikalahkan dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di sorga. Wahyu 12 ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Diawali pekerjaan penciptaannya, lalu tindakan penebusannya, dan bahkan manifestasi dari penghakiman hukumannya. Yang kedua, Tuhan yang penuh kasih menciptakan manusia dengan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Dan yang ketiga, Lucifer kehilangan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dan ingin menerima lebih banyak pengakuan daripada yang sebenarnya pantas dia terima. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang keempat, kita harus selalu mengingat pengorbanan Kristus di salib, supaya kita tidak menyombongkan diri dengan semua posisi atau pencapaian kita. Yang kelima, Lucifer akan menyesatkan seluruh dunia dengan menabur kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada Allah. Tetapi umat Allah di akhir zaman ini akan menang jika mereka terus bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan di pekan pertama di triwulan yang keempat di tahun 2022 ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Berkati kami dengan hikmat surgawi. Urapi kami, berikan kami pengertian, sehingga kami memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan hikmat menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan mohon maaf jika ternyata suara saya agak sedikit terganggu. Kiranya saudara terberkati dengan video ini. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati kita.